Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang Pak Tito cintai, apa kabarnya antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini Pak itu bisa berkesempatan untuk menyapa antum meskipun melalui video ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya, tema 1, subtema 1 ya. Eh, apa itu materinya? Materinya itu adalah berkenaan dengan perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Nah, anak-anakku sekalian, manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup ya yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu cirinya itu adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kalau yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu berarti dia bukan makhluk makhluk hidup. Nah, contohnya misalnya itu eh, batu ya. Batu itu mengalami pertumbuhan atau tidak? Tidak ya. Nah, kemudian juga batu itu mengalami perkembangan tidak? Nah, tidak. Nah, maka batu itu tidak bisa kita sebut sebagai makhluk hidup, melainkan batu itu adalah benda benda mati. Begitu juga dengan misalnya ayam ya. Ayam itu makhluk hidup atau bukan? Nah, maka kita lihat apakah dia mengalami pertumbuhan, apakah dia mengalami perkembangan. Nah, kalau iya berarti dia adalah makhluk makhluk hidup ya. Nah, sama halnya dengan manusia. Nah, coba antum perhatikan gambarnya ya, gambar yang ada di slide ya, yang ini gambar yang ada di slide. Nah, jadi mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, ini disebut pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu dari eh, kecil, kemudian besar, besar, besar dan besar. Nah, kalau perkembangan itu ya, perkembangan itu misalnya yang sebelumnya eh, nggak bisa menulis misalnya, kemudian bisa menulis ya, kemudian sebelumnya nggak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Nah, itu disebut sebagai perkembangan. Nah, eh, lanjut ya anak-anakku sekalian. Nah, ternyata antum tahu nggak ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu di dalam Quran. Tahu? Nah, untuk yang tahu ya. Nah, untuk yang tahu. Kalau yang tahu, coba sebutkan ya, surah apa dan ayat berapa. Ya, jawab dulu ya. Nah, nanti setelah dijawab, baru Pak itu akan kasih jawabannya. Benar atau enggak? Itu ya. Sudah? Sudah dijawab ya? Oke. Baik. Nah, ini dia. Ya, dialah yang menciptakan kamu. Ya, ini artinya ya. Kalau bacaan Arabnya agak panjang. Jadi Pak itu langsung saja ke artinya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah. Ya, jadi eh, awalnya dari tanah, kemudian setetes air mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi seorang anak, ya kan? Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, ya kan, dari anak-anak kemudian dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, gitu. Nah, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Nah, jadi ada juga yang belum sampai tua sudah wafat tuh. Ya, ya. Nah, jadi belum sampai tua sudah meninggal. Kan ada ya bayi yang baru lahir meninggal, kemudian yang masih anak-anak meninggal. Kemudian sudah agak dewasa meninggal. Ada juga yang meninggal nanti sudah tua. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami. Nah, jadi ini Allah ingin sampaikan bahwasanya beginilah ya siklus pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, mulai dari apa namanya?
kecil sampai kemudian dewasa, tua dan meninggal ya. Nah, jawabannya, nah tadi saya sudah menjawab ya. Jawabannya itu adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min ya, atau surah Ghafir ayat 60-67. Wah, tepuk tangan buat antum yang menjawab benar ya. Oke, barakallah ya. Baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, coba antum perhatikan nih. Nah, perubahan, nah ini kita sebut saja Udin ya. Nah, perubahan Udin ya, yang awalnya masih bayi ya, masih digendong sama uminya ya. Kemudian sudah bisa apa ini ya? Merangkak ya, sudah mulai bisa merangkak. Kemudian yang ketiga ini sudah bisa mulai jalan ya, meskipun masih dibantu dengan uminya. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, kemudian ini coba perhatikan ya. Nah, yang awalnya Udin itu baru eh, mungkin hanya minum susu saja misalnya ya, belum belum makan nasi. Nah, sekarang sudah bisa makan nasi. Sebelumnya belum bisa apa namanya? Pegang sendok gitu kan. Nah, makanya dia hanya pegang dot saja. Nah, sekarang sudah bisa pegang sendok sendiri, bisa ngambil makan sendiri dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai pertumbuhan atau perkembangan ya, anak-anakku sekalian. Pertumbuhan dan perkembangan ya, anak-anakku sekalian. Eh Kemudian anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Pak Tito ingin ya. Nah, coba nih antum cari tahu sama umi atau abinya antum ya. Nah, wawancarai mereka gitu. Apa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan antum ya. Nah, buat dulu pertanyaannya, misalnya kapan Ana bisa berdiri sendiri misalnya, kapan, atau di awal ya, kapan Ana lahir misalnya kan. Kemudian kapan Ana bisa merangkak gitu. Nah, kemudian eh, apakah setelah Ana merangkak Ana langsung bisa jalan misalnya kan. Nah, itu untuk buat pertanyaan coba. Nah, pertanyaannya itu 5 saja ya. Tanyakan. Boleh sama Abi, boleh juga sama Umi, boleh juga dua-duanya. Ya. Jadi buat pertanyaan sendiri, ya antum buat pertanyaan sendiri nih. Nah, tadi Pak itu sudah contohkan ya, misalnya kapan Ana lahir, kapan Ana bisa merangkak, setelah merangkak apakah Ana bisa berjalan gitu kan. Nah, terus bagaimana awalnya Ana bisa berjalan misalnya kan. Nah, kemudian kapan Anda bisa minum sendiri, makan sendiri, dan seterusnya. Silahkan antum buat minimal 5 pertanyaan saja. Nah, setelah itu antum tulis ya, jangan tidak ditulis. Ditulis pertanyaannya apa, kemudian tanyakan sama uminya antum, sama abinya antum. Nah, setelah ditulis, baru ditanyakan. Nah, oke ya. Nah, baik. Kemudian tugasnya bagaimana? Apakah dikumpul? Nah, ini tidak perlu dikumpul ya. Tapi antum harus tulis. Karena nanti besok hari Selasa Pak itu akan tanyakan. Satu persatu. Ya, kapan antum lahir ya? Kapan antum bisa jalan misalnya kan? Atau Pak itu tanya, mana pertanyaannya gitu ya. Besok ya. Insya Allah besok kita akan daring. Jadi nggak harus dikumpul sekarang, tapi besok Pak Guru akan tanyakan. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa sebelum wawancara uminya antum buat dulu pertanyaannya ya. Setelah antum buat pertanyaannya baru ditanyakan kepada umi atau abinya antum. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang eh, penjumlahan ya, penjumlahan bersusun ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, eh sebelumnya ya di kelas 1 mungkin ya, di kelas 1 itu antum baru belajar penjumlahan 1+1, 2+2, 3+3. Kemudian naik di kelas 2 antum sudah bisa apa namanya, belajar ratusan, mungkin 100+100, 200+200 misalnya, atau 10+100 misalnya. Nah, sekarang di kelas 3, nah itu antum naik lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai berkembang ya. Nah, yang awalnya sedikit kemudian jadi banyak. Yang awalnya tulisannya jelek sekarang sudah bagus-bagus misalnya. Nah, itu yang disebut dengan berkembang. Nah, sekarang kita mau melakukan penjumlahan dengan angka ribuan ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah
2000, ya ini ya, bacanya kan kita sudah belajar membaca ya. 2156 ditambah 1227. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, yang pertama kita lihat. Nah, dari belakang ya, jangan dari depan ya. Dari belakang cara menghitungnya. Nah, seperti ini disusun dulu. 6 ditambah 7. Nah, ini ya, 6 tambah 7, 13. Nah, karena ada dua angka, ya, maka pilih angka yang belakang, yaitu 3 ya. Tulis 3, terus yang satu kemana kan? Yang satu disimpan di atas di sini ya. Nah, setelah itu lanjut lagi. 1 ditambah 5 ditambah 2. Loh, kenapa ada satunya? Kan satunya tadi disimpan di atas ya. Nah, disimpan itu artinya digeser. Nah, jadi ditambahkan di sini. 1 ditambah 5 ditambah 2. Jadi 8. 1 tambah 5, 6. 6 ditambah 2, 8. Nah, tulislah 8 di sini. Nah, 8 ini hanya satu angka, berarti nggak menyimpan ya. Nah, karena hanya satu angka berarti nggak menyimpan. Lanjut lagi berarti 1 ditambah 2, 3 ya. Langsung aja kan. Kemudian 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 3383 ya. Nah, mudah kan ya? Gampang, semuanya pasti bisa lah. Nah, oke, Pak, itu contohkan lain ya. Nah, 6456 ditambah 3207. Nah, ya, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat. 3 ditambah 7 ya, sama dengan 10. Nah, ini ada dua angka, berarti yang ditaruh adalah nolnya, satunya disimpan di atasnya 5 ya, jangan lupa. Kemudian setelah itu berarti berapa lagi? Berarti 1 ditambah 5 ditambah 0 ya, sama dengan 6 ya. 1 tambah 5, 6. 6 ditambah 0 ya 6. Nah, jadi tulis 6. Ya, karena hanya satu angka berarti nggak menyimpan ya. Lanjut aja. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ya, gampang kan ya? Nah, pasti bisa. Nah, sekarang Pak Guru kasih soalnya ya. Nanti bisa dilihat di materinya ya. Nah, coba selesaikan. Ini 4399 ditambah 3706. Berapa hasilnya ya? Dikerjakan ya. Kemudian soal yang kedua, 3379 ditambah 3206. Berapa hasilnya? Nah, nanti kalau sudah selesai difotokan baru dikirimkan ke Pak Guru ya. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas penjumlahannya dikumpul ya. Nah, dikumpul hari ini, batasnya sampai jam 4. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.